Oke, lanjut kita masuk ke tutorial yang selanjutnya, yaitu kita pertama menangkap internet ISP yang kita masukkan ke dalam mikrotik. Itu ada banyak sebenarnya sih. Ada menggunakan Ethernet, Ether, port atau port gitu ya. Ada yang menggunakan ada yang menggunakan WLAN, wireless. Karena saya menggunakan Wi-Fi ID venue, jadi saya menggunakan wireless. Kalau Wi-Fi ID atau Wi-Fi WMS LED atau WMS reguler itu kan tidak menggunakan port kan ya, tidak menggunakan LAN dan semacamnya. Kalau kalian pernah ke cafe yang ada Wi-Fi-nya lalu kita mau ditawarkan budget packs, itu merupakan Wi-Fi ID, Wi-Fi yang tersambung hanya menggunakan wireless tanpa menggunakan LAN, tanpa menggunakan kabel sama sekali. Jadi meskipun kita punya komputer tanpa menggunakan wireless, kalau internetnya itu menggunakan WMS, itu tidak bisa, harus belikan yang namanya wireless, alat wireless untuk menangkap sinyal WiFi dari modem kita yang punya IndiHome. Kalau yang WMS IndiHome yang berjenis selain WMS, kalau ada yang LED, ada yang reguler sekarang. Nah, yang IndiHome yang biasa, yang langsung tanpa login pack, biasanya kan sandi itu kalau menggunakan yang seperti itu biasanya bisa menggunakan Ether atau port punya MicroT yang 4 tersebut bisa dimasukkan di sana untuk sumber internetnya atau internet ISP-nya. Itu ya. Karena saya menggunakan wireless punyanya kampus, kita menggunakan wireless karena kita menggunakan WMS ya kita. Terus nanti tugasnya kalau terserah kalian mau yang menggunakan internet menggunakan Ether atau port atau IndiHome ya atau menggunakan IndiHome, boleh, lebih hemat biaya dan tenaga gitu ya, karena langsung menggunakan port, langsung kita setting IP client gitu ya. Oke, kita lanjut menggunakan WMS, koneksinya menggunakan wireless. Oke, kita nyalakan dulu ya, enable, klik 2 kali di menu WLAN gitu ya, terus kita enable. Kalau sudah enable, kita masuk ke wireless. Oke, kalau sudah, kita setting di ini ya, pakai stationnya, terus kita menggunakan ini ya, 2 BGN biar lengkap gitu ya, biar mikrotik ini bisa milih sesuai dengan dia jenisnya sendiri. Terus kita menggunakan 20 MHz, terus radionya menggunakan ini pakai ini 2457, terserah sih menggunakan yang mana, bisa otomatis kan boleh, biar mikrotik itu bebas untuk menentukan jaringan jenis yang mana yang dia inginkan kalau di autokan. Kalau frekuensi langsung tipe itu dia hanya jenis itu yang mereka tangkap begitu. Oke. SSID menggunakan mikrotik. Oke, saya rubah, misalkan saya menggunakan handphone ya, MI gitu ya. Terus defaultnya kita default, scan listnya, radio name-nya tidak usah, nanti otomatis ini. Anehnya menggunakan aneh ya, tak usah ke mana-mana, tetap aneh. Terus ininya menggunakan default aja. Kalau menggunakan wifi yang sandi, harus setting di ini ya, wireless, kalian masuk ke security file ini, yang kalau bukan WMS, seperti misal kita mau nembaknya menggunakan IndiHome yang ada sandinya tanpa login pack sandinya, artinya langsung minta sandi tanpa login pack, ini menggunakan ini ya. Jadi bisa kalian menggunakan ini, nanti kalau menggunakan IndiHome tanpa menggunakan kabel dan tidak ribet, terus dicetak ininya API-nya, terus edit nama wifi-nya apa,
radiusnya juga make akun ini dicentang oleh kalian. Ya EP sama ini dicentang semua. Kalau menggunakan IndiHome. Kalau tidak menggunakan WebOS tidak usah, karena ini script file ini biasanya digunakan untuk WiFi yang ada sandi gitu ya. Kalau ada yang sandi menggunakan Logitech itu harus menggunakan script nantinya. Jadi tidak harus menggunakan ini. Ini tidak terbaca. Terus ya app-nya kalian bisa disetting gini ya. PIP-nya terus down private, terus ini sandi nama wifi-nya apa, sandinya apa. Setelah itu selesai, oke sama kalian. Kalau menggunakan yang ada sandinya tanpa login packs. Login pack apa itu Pak? Oke. Saya tambahkan dulu login pack itu apa ya, biar paham dulu. Biasanya kalau ya seperti ini, login pack seperti ini ya. Ada ya. Nah, ini namanya login pack ya. Login pack. Jadi kalau mau misalkan sandi itu harus login pack seperti ini. Ini namanya WiFi ID atau WiFi WebOS LED, WebOS reguler biasanya menggunakan ini, tidak menggunakan sandi langsung. Jadi harus menggunakan login pack namanya. Ini yang dimaksud login pack. Sedangkan sandi, kalau sandi kita hanya seperti ini ya, sandi. Nah ini coba ya. Ini langsung sandi kan ya. Lah ini namanya sandi, bukan login pack. Jadi wifi-nya menggunakan sandi langsung. Memasukkan password atau sandi langsung, atau bisa diistilahkan password sandi, biasanya orang gitu ya, password wifi, sandi wifi. Jadi ini biasanya menggunakan tipe ini, tipe yang ini, apa tipe yang ini ya, di wireless security buat di sini. Kalau menggunakan itu menggunakan sandi. Kalau menggunakan login pack tidak usah ke sini gitu ya. Harus menggunakan WLAN ini. Lanjut ya. Jadi nanti kalau yang menggunakan sandi ini di sequence nah biar nanti ada yang menggunakan IndiHome gitu ya. Misal IndiHome not previous key centang app-nya icon yap yes-nya menggunakan WAP dan verification, tidak usah langsung misalkan Indomie tadinya 678. Oke. Dia IndiHome. Jadi nanti di sini di profile-nya kalau menggunakan IndiHome kalian harus dirubah, ini harus diarahkan ke ini. Kalau yang menggunakan sandi atau password wifi yang ada seperti IndiHome atau apalah gitu ya. Kalau menggunakan WebOS atau WebOS reguler kalian harus menggunakan di default karena harus login pack yang otomatis menggunakan script. Terus frekuensinya super channel ya, menggunakan super channel. Ini pakai Indonesia boleh gitu ya. In Indonesia. Terus ani, terus antena. Kalau saya biasanya menggunakan Australia. Tapi tidak apa-apa ya, terserah kalian mau yang mana. Terus ke bawah, kalau pengaturannya simple gini, kalian harus klik advance mode. Gitu ya. Jadi biar panjang ke bawah dan banyak pengaturan. Enable, oke. Setelah itu kita simpan dulu pengaturan kita yang kita lakukan barusan. Terus selanjutnya scan menggunakan WLAN barusan ya, menggunakan WLAN. Jadi kita tampilkan langsung klik start gitu ya. Tunggu sampai semuanya wifi kita muncul semuanya, yang kita inginkan yang mana. Oke, kalau sudah muncul semua begini, kita
kita menggunakan UIM Pamekasan 3 ya. Ini kan pakai login pack. Jadi saya koneksikan ke UIM 3. Connect. Kalau sudah connect, kita tunggu apakah di sini akan running atau tidak. Kita tunggu saja dulu. Oke, kalau connect harusnya begini. Running, connect to ISS. Ini running berarti sudah terkoneksi gitu ya. Kita simpan dulu. Kita oke. Ini sudah connect gitu ya. Cuman ini ada error. Kalau error sudah running berarti. Kita cek apakah internet kita bisa connect apa microtik kita bisa connect atau tidak. Kita ping dulu ke pingnya Google. Oke, kita belum ya, belum bisa. Cuman WiFi punyanya Mikrotik ini sudah terdeteksi masuk gitu ya. Cuman belum bisa dimanfaatkan oleh Mikrotik ini karena kita belum selesai settingnya. Kita lanjut ya. Di HTTP client kita tambah, kita ulang. Klik IP di HTTP client kita tambah. Kita di HTTP clientnya kita tentukan WLAN 1 karena WLAN 1 yang kumpul internet kita. Yes, kita centang semua, kita pilih yes. Advance kita klik ini citizen ya. Statusnya belum, kita apply dulu. Oke, sudah. Apakah kita dapat? Nah, sudah gateway-nya kita dapat. Oke, setelah itu. Kalau sudah oke, kita biasanya pingnya berubah timeout ya. Ini berubah timeout. Oke, sebentar. Ini timeout. Kalau sudah di HTTP client, kita masuk ke apa ya? Firewall. Masuk ke kita di NAT di IP firewall NAT, tambahkan di advance out interface, sorry, di general out interface ini pilih to 1 dan extract, nggak usah action, baru kita pilih masquerade. Coba simpan kita oke. Belum ya, belum connect masih. Kita masuk ke IP router. Oke, kita masuk ke router. Masukkan IP klien barusan yang kita punya di ini gateway-nya. Copy biasa, copy ya. Menggunakan menu itu paste. Kita coba gitu ya. Belum kita dapat. Bentar ya. Ini sudah ada otomatis harusnya. Tambahkan saja biar bisa backup. Oke. Terus di DNS kita coba kita kasih DNS, tambahkan 8844. Belum ya, tapi kita SS-nya apakah tersambung running ya? Oke, belum ya, karena kita belum masukkan script, sorry, lupa. Oke, kita buat schedule dulu. Buat schedule dulu karena kita nggak bisa connect karena kan kita harus pakai login pack gitu ya. Jadi login pack itu harus masukkan sandi gitu ya. Tidak bisa timeout karena meskipun setting bagaimanapun karena berarti kita
nggak bisa masukkan sandi otomatis. Jadi harus memasukkan sandi di login pack. Jadi gimana caranya MikroTik ini biar otomatis seperti manusia gitu ya, memasukkan sandi di login pack seperti di apa WMS Google itu kan ada login pack, jadi masukkan sandi otomatis oleh MikroTik tanpa harus manusia. Oke, schedule kita buat dulu. Run WMS ya, WMS kita menggunakan startup, kita menggunakan login intervalnya menggunakan 3003 oke. Selanjutnya di log apakah jalan tidak, jalan, cuman scriptnya belum dibuat gitu ya. Kita masuk lagi di barusan schedule ya, di sistem scheduler. Sekarang script kita masukkan script kita sudah ada di sini ya, tinggal nanti saya tak kasih untuk ininya. Oke, kita copy, kita tambahkan ya, terus paste di sini ya. Barusan di scheduler nama scriptnya dia akan menjalankan script ini run WMS, dia akan menjalankan script menjalankan script WMS. Jadi kita harus namakan dengan yang dijalankan dengan nama WMS juga. Terus confirmation, oke, kita di script ini kita harus memasukkan sandinya yang punyanya wifi Pamekasan 3 itu kalau nggak salah ini ya sip ya. Terus juga make it-nya saya sudah simpan, barusan ngambil. Kalau saya cek dulu make it-nya list code-nya punyanya Pamekasan 3. Jadi kalian itu harus klik kanan di login pack, lihat kode sumber laman, terus cari yang namanya make it di bawah gitu ya, cari biasanya ada kalau wifi ID, WMS LED ini pasti ada. Nah ini ya, tak cari lagi takutnya salah gitu ya. Maaf lahir batin. RKT mic-nya ini. Oke ini ya. Ini saya copy ini ya. Copy ini. Masukkan ke script kita. Di week ID ini bukan sandi ya, tapi make ID dulu. Barusan sandinya yaitu di shift, terus ini juga shift gitu ya. Terus lokal internet yaitu WLAN 1, kan WLAN 1 barusan wirelessnya. Oke. Belum jalan ya. Nah, ini sudah jalan. Berarti MikroTik kita sudah dapat internet, cuman laptop kita belum dapat internet. Jadi kita harus men-setting IP port yang kita punyanya laptop kita biar connect dengan internet kita.
yang ada di Mikrotik. Oke, klik IP di HCP server, kita di HCP setup, kita setting di import path, next ya. Oh sorry, kita dulu di addresses kita buat IP dulu. IP-nya itu 10, saya lihat 10 atau 192 168 20 1/24. Oke gitu ya. Oke, setelah itu addresses sudah, kita masuk ke DHCP server, DHCP setup, enter 4, next saja di sini ya, next. Oke, sudah sukses. Kok merah ya? Sebentar. Oke, dihapus dulu. Barusan saya salah menentukan header ternyata. Di address list itu dikasih wilayah. Jadi tidak bisa. Jadi kita harus letakkan di header 4. Jadi belum dapat setting IP, jadi merah barusan. Jadi sekarang itu tentukan portnya lagi. Port, next. Nah, ini dapat barusan sama dengan 20 ini. Ya, terus next. Oke, sukses. Apakah komputer ini connect? Belum. Jadi harus merestartnya dulu. Biasanya ada yang otomatis, ada yang harus restart dulu komputer Mikrotik kita. Baru otomatis kita bisa dapat internet dari Mikrotik yang kita nembak dari WMS punyanya WIM ini. Nanti tidak harus login back lagi, langsung otomatis seperti Sandi itu langsung tanpa login back. Bahkan kalau menggunakan port tidak usah, kalau di setting Mikrotik ini dengan loss ya sudah tambah Sandi. Yang siapa yang masukkan Sandi yaitu Mikrotik ini otomatis gitu ya. Ini belum dapat internet, kita restart dulu dan nanti port yang kita masukkan, kabel LAN yang kita masukkan ke komputer kita juga cabut, biasanya langsung otomatis connect. Insya Allah semoga berhasil. Kita reboot dulu. LAN-nya juga saya cabut dulu. Ini sudah restart ya. Juga cabut dulu. Saya masukkan lagi. Terus kita cek lagi, kita tunggu sampai ada MAC yang keluar. Nanti juga IP akan keluar yang kita setting barusan, tidak lagi standar menggunakan MAC gitu ya. Kita tunggu sampai keluar sendiri. Oke, ini sudah IP-nya keluar berubah ya, tidak standar lagi, tidak non lagi. Bisa kita login menggunakan IP ini, bisa. Oke, kita tunggu. Belum connect, kita tunggu lagi. Kok belum connect ya? Kita tunggu dulu. Di log berhasil tidak ya? Di log.
kita cek dulu apakah dapat IP enggak dari Mikrotik. Biasanya dapat. Kalau dapat nanti otomatis connect gitu ya. Kita matikan dulu. Belum ya, ternyata belum dapat IP dari Mikrotik ini. Saya coba untuk cabut dulu lagi. Belum tersambung. Header 3. Saya coba untuk restart dulu. Maksudnya saya matikan dulu. Mungkin karena ini ya. Harusnya ini sudah dapat. Ditunggu dulu ya. Saya matikan. Saya cabut dulu line-nya. Kita masukkan lagi.
Oke, lanjut barusan belum connect karena ini ya harus restart dulu, terus dicabut semuanya baru connect komputer ini ke Mikrotik. Ini kita cek dulu ya. Ini sudah connect ya. Tanpa wifi saya matikan wifi-nya. Emang agak lama karena Mikrotik ini mungkin karena ini ya kecil gitu ya. Ini lemot karena agak jauh. Oke, speed test dulu apakah jalan tidak gitu ya. Ini sudah tanpa login pack, sandi login pack. Ini otomatis sudah langsung dari Mikrotik gitu ya. Kita coba lagi. Kita coba untuk tes speed apakah jalan tidak. Tapi yang jelas ini sudah dapat internet ya karena kita buka barusan Google bisa. Cuma sekarang tes speed apakah jalan tidak karena ini agak jauh ya dari segi ininya. Ini sudah jalan ya dari segi ininya status dari jaringannya. Ini 64 ini agak jauh gitu ya, jauh dari lokasi pemancar jaringan. Ini RTO juga timeout banyak anunya juga. Mungkin juga banyak pengguna gitu ya. Ini error gitu ya. Speed testnya error mungkin karena lemot gitu ya. Jaringan kita coba cek lagi. Ini pingnya 210, ini besar sekali ya. Ini kalau main game lag gitu ya. Ini dapat 2 Mbps, itu pun masih ngos-ngosan ya. Jadi kita dapat sudah internet kita dan Mikrotik ini sudah otomatis online, otomatis gitu ya. Saya coba riset kalau kita buktikan apakah Mikrotik ini otomatis online atau tidak. Karena kan sandinya kalau komputer kita harus login pack ya. Jadi saya paksa bagaimana Mikrotik ini login pack sendiri, masukkan sandi sendiri, setelah itu intinya otomatis. Sama halnya dengan kita masukkan sandi login pack. Coba reboot dulu, cek nanti apakah langsung online sendiri atau tidak. Kita tunggu sampai selesai. Oke, sudah di tag ya. Ya, ini sudah online langsung otomatis internet akses. Jadi kita sudah tidak menggunakan login pack lagi. Jadi meskipun tanpa kita langsung masuk ke komputer kita atau kita matikan atau kapan, jadi tidak usah masukkan sandi lagi login pack, tidak usah. Jadi langsung kita otomatis langsung. Oke,
Oke, kita speedtest lagi. Oke, bisa, intinya bisa ya, otomatis sudah login back. Kita cek mikrotik kita apakah dia login otomatis atau tidak. Kita cek dulu di menu lognya apakah dia ini ya. Jadi dia akan memasukkan MAC-nya otomatis di ini, di MAC 81 terakhir username-nya SIP, kan passwordnya juga SIP dengan wiki ID ini. Terus sandinya seperti apa? Oke. Ini panjang ya. Jadi kalau kita buka ini, jadi passwordnya SIP, jadi otomatis dia online gitu ya. Jadi otomatis online karena sudah memasukkan ini, masukkan sandi. Cuman di ini tidak ada komentar bahwa sukses atau tidak, karena belum dikasih komentar emang. Oke, intinya mikrotik ini sudah online dan komputer ini sudah online otomatis tanpa menggunakan login pad yang kita setiap hari atau setiap jam atau kita keluar lalu kita majukan, itu sudah tanpa itu, jadi otomatis sudah online. Jadi kalau kalian punya mikrotik di rumahnya nyambung wifi gitu ya, wifi ID, wifi WMS Lite atau WMS reguler, terus ada login pack-nya, bisa dibelikan yang namanya mikrotik biar tidak masuk gitu terus gitu ya. Jadi tidak usah masukkan sandi hanya satu kali seperti IndiHome, itu bisa diakali menggunakan mikrotik mikrotik yang kita inginkan. Jadi itu saja dulu, nanti kita ketemu di yang kedua gitu ya. Barusan keluar ini ya, otomatis masuk sendiri. Dia keblok mungkin, jadi dia masuk sendiri. Oke, kita akhiri pertemuan kali ini. Kita masuk ke tutorial yang ketiga, untuk setting hotspot. Jadi nanti ada artinya mikrotik kita disetting bagaimana voucheran atau name seperti punya UIM gitu, untuk dapat akses internet gitu ya. Jadi tidak sembarang gitu ya. Jadi nanti tidak sembarang orang kita masuk ke dalam wifi kita. Jadi harus menggunakan voucher atau sandi gitu nanti. Oke, sekian dari saya. Kita lanjut di tutorial yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.